Bagaimana pendapat Ustadz orang yang mampu tapi dia tak mau berkurban ketika Idul Adha? Ini nampaknya panitia kurban masjid ini. Man wajada sa'atan, siapa yang rezekinya lapang, falam yudhahi, tak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Menurut hadis ini ancaman. Menurut ilmu usul fikih, kalau ancaman berarti hukum berkurban itu wajib. Lawan daripada wajib adalah haram. Berarti orang yang mampu wajib berkurban, yang tidak berkurban haram hukumnya. Menurut mazhab Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Turki, sebagian Mesir, itu mazhabnya Hanafi, wajib berkurban. Kita mazhabnya apa? Takut semua sama mazhab Hanafi. Kita mazhabnya Syafi'i, berkurban hukumnya sunat muakkad. Maka berkurbanlah Bapak Ibu sekalian. 2,5 juta. Bagi orang Maredan 2,5 juta itu upil aja itu, bersin aja itu. Habis 2,5 juta. 2,5 juta bagi 12 bulan, bagi 360 hari. Berapalah itu cuma? Maka buatkan tabungan kurban Masjid Azhar. Ibu juga buatkan. Perwiritan Ar-Rahman punya tabungan kurban. Setiap acara wirid tabung, nanti kurbannya banyak. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan. Darah hewan kurban yang jatuh ke tanah dari leher kambing, sebelum darahnya jatuh, dosa orang yang berkurban sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Hewan kurban yang dipotong itu nanti akan datang pada hari kiamat. Biquruniha, dengan tanduknya, wa azlafiha, dengan kukunya, wa as'ariha, dengan bulunya. Kukunya, tanduknya, bulunya akan datang pada hari kiamat bersaksi di hadapan Allah. Kenapa bukan dagingnya? Kenapa bukan limpahnya? Kenapa bukan hatinya? Kenapa bukan gazebonya? Kenapa disebut tanduknya, kukunya, bulunya? Karena tanduk, kuku dan bulu tak pernah dimakan orang. Pernah Bapak Ibu diundang orang, Ustaz sama nanti datang ke rumah ya, kita makan gulai bulu. Nggak ada. Ustaz, ini ada kenang-kenangan sikit untuk pergi umroh. Apa nih Pak? Ini namanya rendang kuku. Tak ada. Kukunya, bulunya, tanduknya tak dipakai. Kalau kuku, tanduk dan bulu saja tidak dipakai bersaksi, apalagi dagingnya, apalagi hatinya, apalagi parunya. Fatibu biha nafsan, sucikanlah diri kamu dengan berkorban. Mudah-mudahan masih ada bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Insya Allah masyarakat Maredan akan berkurban nanti, insya Allah. Amin ya Rabbal. Saya nggak bisa makan daging kambing Pak Ustadz, darah tinggi saya naik. Siapa yang bilang makan daging kambing darah tinggi? Kalau makan daging kambing itu darah tinggi, udah lama saya mati. Yang membuat darah tinggi itu justru air putih. Cobalah ibu makan di tempat makan, tak dibawakan orang tua air putih, naik darah tinggi. Mana air putihnya? Betul tak Bu? Betul kata orang ini. Orang di Arab tuh makan daging kambing seekor, tak ada darah tinggi. Saya ini orangnya penasaran. Saya tanya dokter, Pak dokter, apa betul daging kambing itu buat darah tinggi? Enggak Pak Ustaz. Lalu kenapa katanya orang makan daging kambing naik darahnya? Yang membuat darah itu rusak minyaknya, kecapnya, sama garamnya. Garam tak boleh terlalu banyak, rusak buah pinggang, masuk ke dalam darah. Minyaknya itu masuk ke dalam darah. Maka kalau dibakar, maka bagus, tidak jadi masalah. Pergilah ibu, pergi undangan, balik dari undangan, naik darah tinggi, buah kunang-kunang, jantung tak tenang. Kata dokter, ada makan gulai kambing? Enggak ada. Soto kambing? Tidak ada. Sate kambing tidak ada. Lalu kenapa darah tinggi naik? Rupanya bukan gara-gara kambing. Menengok kawan yang undangan tuh gelangnya besar. Itu yang membuat darah tinggi. Yang salahkan kambing, mencari kambing hitam. Ini ibu pun kalau ada duit, ada cincin, ada gelang, janganlah pula tunjukkan. Jam berapa ya? Gatal. Padahal mau menunjukkan. Padahal menunjuk kangkung satu ikat kan cukup dengan ini ya. Kangkung ini lah, kangkung satu ikat. Jaga perasaan orang lain. Pulang dia ke rumah pingsan gara-gara itu. Dia pingsan, lakinya mati. Padahal yang undangan tadi pun rupanya imitasi dari pasar bawah. 2 kali rugi. Itu tidak ada di Maredan. Di Maredan ini semuanya orangnya baik-baik semua.
Sedap kali ceramah di Maredan ini rasanya, tak habis-habis. Ala hazihin niyah, al-Fatihah.